Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Maaf. wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah, Masjid Ar-Rahman yang bertempat di lapangan sekretariat RW 006 Kelurahan Kebagusan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat serta berbagai karunia nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di Masjid Ar-Rahman di lapangan sekretariat RW 006 Kelurahan Kebagusan, yaitu di dalam rangka melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah yang insya Allah pelaksanaannya akan kita mulai jam 6.30. Salam serta salawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada kerabat, serta pengikut setianya sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, sebelum dimulai beberapa maklumat kami sampaikan. Yang pertama adalah sebagai petugas atau sebagai imam pada kegiatan sholat Idul Fitri hari ini adalah Ustadz Muhammad Saleh SPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Sebagai pula adalah Bapak Ustadz Agus Delman SI. Dan sebagai khotib pada hari ini adalah Ustadz Evan Wiraneta LC. Kemudian kami juga perlu sampaikan bahwa kegiatan ini sebagai ketua pelaksana adalah Bapak Rahmadi SPMM, koordinator pelaksana adalah Bapak Ahmad Madud, dan sebagai petugas kincring Jawa nanti akan dilakukan oleh Bapak Masturi, Bapak Haji Ari, dan untuk ibu-ibu yaitu Ibu Soleh dan Ibu Solih. Informasi berikutnya yaitu tentang kegiatan Ramadan. Alhamdulillah, tarawih
di Masjid Ar-Rahman dilaksanakan sebulan penuh dan alhamdulillah berjalan tertib dan lancar. Dilanjutkan dengan santunan yatim serta duafa setiap tanggal 17 Ramadan, setiap bulan Ramadan. Adapun kegiatan santunan ini dihimpun melalui dana. Pertama dari kotak amal yatim duafa, yang kedua para dermawan di lingkungan Masjid Ar-Rahman. Dan alhamdulillah terkumpul Rp27.950.000 dan alhamdulillah sudah disalurkan kepada yang berhak menerima di lingkungan Masjid Ar-Rahman. Di 10 hari terakhir Ramadan adalah kegiatan Qiyamul Lail yang diakhiri dengan penyaluran zakat fitrah. Jumlah pezakat atau mustahik sebanyak 275 jiwa dan selanjutnya habis didistribusikan kepada mustahik sebanyak 125 penerima di lingkungan Masjid Ar-Rahman yang terdiri dari warga RT 11, RT 1, RT 2 dan warga di luar RT tersebut. Jamaah rahimakumullah, sebelum sholat dimulai, berikut tata cara adalah sholat id. Yang pertama adalah niat. Bila dilafalkan usolli sunatal idul fitri ma'mumma lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sebagai makmum mengikuti imam, pada takbir pertama ada tambahan 7 kali takbir, dan di sela-sela takbir kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang kedua ada tambahan takbir 5 kali, dan di sela-sela baca tasbih seperti yang tadi saya sebutkan. Dan selanjutnya selesai salam dimohon dengan sangat kepada para hadirin jamaah untuk tetap duduk tenang dan tertib, tidak bicara, untuk mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Kurang lebihnya ini yang bisa kami sampaikan, dan permohon maaf kepada para jamaah bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami segenap pengurus DKM Masjid Ar-Rahman mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Kurang lebihnya ini yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة الصلاة
جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من يوم العيد الفطر جامعة رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا يا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وسيرهم بمؤيدين واختم لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini tidak lain dan tidak bukan karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menyirami kebahagiaan itu di hati-hati kita, bukan oleh sebab kita, tapi Allah yang menguasai hati kita, dan Dia pula lah yang berkuasa untuk memberikan kebahagiaan itu di hati-hati kita. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala
bagi orang-orang yang berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lis-sha'imi farhatan. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, farhatun 'inda fitrih. Kebahagiaan ketika ia berbuka. Berbuka ketika setiap harinya di waktu maghrib, dan berbuka yang paling membahagiakan ketika dia telah menyelesaikan puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua yang Allah janjikan bagi mereka yang menyelesaikan puasa dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, ketika dia akan bertemu dengan Rabb-Nya, melihat wajah Tuhannya. Innaka latarawna rabbakum kama tarawna al-qamara inda lailatul badri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian benar-benar akan merasakan kebahagiaan ketika kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 30 hari penuh kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kenapa kita menjalankan puasa di bulan Ramadan? Menahan lapar dan dahaga, padahal itu hukumnya boleh dan mubah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya kepada kita. Lalu apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan puasa itu untuk kita? Untuk apa kita menahan hawa nafsu kita 30 hari penuh? Apakah karena cukup taat kepada Allah? Allah tidak punya tujuan lain begitu saja? Kalau sudah taat sudah? Di mana keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalla, sungguh tidak, wahai jemaah ulama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan bagi hamba itu, di dunia maupun di akhiratnya. Dan tidaklah Allah memerintahkan dan melarang sesuatu untuk kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Seandainya seluruh penduduk bumi ini taat kepada Allah, tidak ada satupun yang bermaksiat, maka Allah enggak bertambah kekuasaan dan keagungannya. Sebaliknya, seandainya penduduk bumi ini bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pula akan berkurang kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Taat itu untuk siapa? Taat itu semuanya lari kepada hamba-Nya. Agar apa kita berpuasa? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalian berpuasa penuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa yang menjadi wasiat Nabi SAW. Takwa yang menjadi wasiat setiap khotib di mimbarnya. Tidak sah khutbah kalau tidak ada wasiat takwa. Takwa yang menjadi bekal perjalanan kita di dunia maupun di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian di dunia dan di akhirat adalah ketakwaan. Lalu kalau sudah takwa, apa yang kita dapatkan kaum muslimin? Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa? Ada puluhan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh para ulama untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ingat, yang berjanji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berjanji bukan politisi, yang berjanji bukan orang yang ingin mencalonkan diri menjadi penguasa, yang ketika dia berjanji manis, tapi setelah dia duduk di atas kursi, dia lupa dengan janji-janjinya. Ini yang berjanji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak
tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Bukankah janji yang pertama telah Allah tepati? Setiap orang yang berbuka puasa akan bahagia. Setiap orang yang datang Idul Fitri dia akan bahagia. Maka Allah janjikan juga bagi orang-orang yang bertakwa puluhan janjinya. Tapi khatib mencukupkan dan merangkumkan 3 janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan 1 janji Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Yang pertama, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah bagi orang yang bertakwa adalah Allah akan berikan kemudahan dalam hidupnya. Allah akan lapangkan kesempitannya, dan Allah akan bukakan rezeki seluas-luasnya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan setiap dalam masalahnya ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya jalan rezeki dan jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan Allah juga mengatakan siapa yang bertakwa maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan urusannya tertib. Allah mudahkan, tidak berantakan. Allah tertibkan, Allah mudahkan. Karena apa? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita merasakan saat ini hidup kita sempit, hidup kita susah, urusan kita berantakan, bingung mau ngapain, begitu banyak masalah yang menindih kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah janjikan bagi orang yang bertakwa jaminan atas kehidupan dirinya dan jaminan atas kehidupan anak keturunannya. Bukankah kita hari ini, para ayah, para bunda, merasa khawatir dengan anak-anaknya di zaman fitnah, di zaman yang membingungkan antara benar dan yang salah, di zaman begitu banyaknya kerusakan yang menimpa anak-anak kita. Dia bingung anaknya akan kerja apa, akan makan apa, akan tinggal di mana, seperti apa nanti masa depannya. Allah jamin bagi mereka yang bertakwa. Allah jamin dirinya dan anak keturunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, mengisahkan dalam satu kisah Nabi Musa alaihissalam dan kisah Nabi Khidir alaihissalam, bagaimana dua anak yatim yang tidak memiliki lagi ayah dan ibu, tidak tahu lagi siapa, dan tidak memiliki keluarga yang lainnya, tetapi Allah jaga setelah tidak ada kedua orang tuanya. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah, kata Allah, karena kedua orang tuanya adalah orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu mendaftar jaminan asuransi kuliah anak, asuransi kuliah, jaminan masa depan anak. Allah jamin dengan cara ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ketakwaan tadi, dua janji Allah tadi untuk diri pribadi, dia bertakwa maka dia mendapatkan itu. Lalu bagaimana ketika seluruh penduduk negeri itu bertakwa? Allah janjikan yang lebih besar lagi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk negeri tersebut. Maka apabila kita menginginkan negeri yang berkah ini, negeri kita ini berkah, semua negara-negara luar mengakuinya keberkahan kita. Kayu dilempar menjadi tanaman, tapi kemudian kenapa keberkahan itu tidak dirasakan oleh penduduknya? Salah satunya karena penduduknya hilang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpinnya culas, pemimpinnya dusta, rakyatnya pun demikian.
jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingin keberkahan itu turun kepada kita dikaruniakan pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, maka kuncinya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 janji Allah di dunia untuk mereka yang bertakwa, dan Allah nggak akan pernah ingkar janjinya kalau kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bukankah ini tujuan utama kita hidup di dunia? Bukankah kita ini anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia? Bukankah ayah kita Nabi Adam alaihissalam berasal dari akhirat? Itulah kampung halaman kita, dan kita akan dikembalikan ke sana. Hidup kita sebentar, tidak akan lama dan tidak terasa. Maka Allah janjikan bagi mereka yang bertakwa, kembali dia ke kampung halamannya, kampung surga Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah begitu janji Allah? Enggak. Allah letakkan orang yang bertakwa di atas surga yang tertinggi. Dan di antara surga-surga yang tertinggi itu ada surga yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang bertakwa akan didampingkan dan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang yang bertakwa itu mereka akan berada di surga-surga dan air-air yang mengalir indah. Inda malikin muqtadir. Fi maq'adin 'inda malikin muqtadir. Dia akan duduk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kenikmatannya, kebahagiaannya tidak terputus. Puasa kita dari subuh sampai dengan berbuka, lapar kita, tapi ketika berbuka nikmatnya berapa? Ada 5 menit, ada 1 menit, cuma nikmatnya sebentar, lewat tenggorokan selesai. Kenyang kita, sudah tidak nikmat lagi, tapi nikmat surga khalidina fiha abada. Makan dia nggak akan kenyang. Menikmati dia segarnya air madu, air susu, air yang tawar, tidak ada rasa kenyangnya. Itulah kemudian kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang surga, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatarun fi qalbin bashar. Itulah surga yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, bahkan dibayang pun kita tidak akan sampai. Meskipun ada persamaan-persamaan dunia, sedikit pun dia tidak akan sama dengan kenikmatan yang fana kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. 30 hari kaum muslimin kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang bertakwa. Pertanyaannya, kita sudah jadi belum menjadi hamba yang bertakwa sehingga kita berhak atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala tadi? Jawabannya kaum muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya amal kita di bulan Ramadan itu adalah tanda bahwa kita termasuk orang yang bertakwa. Tetapi masalahnya kaum muslimin, kita tahu nggak bahwa amalan kita itu diterima? Gak ada yang tahu kaum muslimin. La nabiyya wala sahabi wala ulama, gak ada satupun. Gak nabi, gak sahabat, gak ulama, gak orang-orang soleh. Mereka gak ada yang tahu apakah amalnya diterima atau tidak. Maka kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, seandainya aku tahu satu amalanku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih bahagia aku, lebih senang, lebih aku cintai daripada aku melaksanakan 1000 amal soleh. Kita tidak tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah rahasiakan? Karena ada hikmah-hikmahnya. Di antara hikmahnya agar kita tidak sombong, agar kita tidak merasa cukup dengan amal kita, agar kita senantiasa bertaubat, agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar senantiasa apa? Ada ciri keimanan seorang mukmin yang benar itu antara khaufun wa rajaun, antara rasa takut, cemas kita amal kita tidak diterima, dan juga ada rasa harap karena kita telah melakukannya dengan sekuat tenaga, ijtihad, berjihad, bersungguh-sungguh, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita tersebut. Itu kenapa Allah rahasiakan.
Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak perlu kita berkecil hati karena kita tidak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menunjukkan, memberikan tanda-tanda, ciri-ciri amal itu diterima. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Di antara tanda diterimanya amal kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dia merasakan hati yang lapang dan ketenangan di jiwanya setelah melakukan amal. Bukan karena setelah selesai melakukan beban, tetapi dia selesai menyelesaikan amanah. Maka apabila ada perasaan tenang, bukan perasaan telah selesai beban, maka salah satu ciri yang dikatakan oleh para ulama bahwa amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua kaum muslimin dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri amal kita diterima sehingga kita termasuk orang yang bertakwa adalah bersegera beramal dengan ringan, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan untuk hambanya. Bersegera dia, tidak menunda-nundanya lagi, terutama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Ramadan dia menegakkan sholat 5 waktu, maka setelah Ramadan dia jaga itu, bersegera dia menjalankan sholat 5 waktu. Bagi laki-laki ditambah lagi berjamaah, sholat jamaah di masjid. Kemudian ketika hartanya telah mencapai nisab, maka dia keluarkan zakat. Ketika hartanya telah mencukupi dia untuk umrah dan haji, Allah wajibkan dia untuk haji, bersegera dia untuk menunaikan umrah dan haji. Ketika wanita ini telah baligh, diwajibkan bagi dia untuk menutup aurat, maka dia lakukan, bersegera dia menutup aurat. Tidak menunggu hatinya cukup, tidak menunggu imannya tinggi, tidak menunggu soleh dulu dirinya, tidak, karena dia tahu kewajiban ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bersegera. Dan ini ciri dari orang yang bertakwa dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu, yang ketiga kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala adalah istiqamah dalam beramal. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, jazaa'ul hasanati hasanatun ba'daha. Pahala dari amal yang kita kerjakan ini adalah beramal setelahnya. Kalau kita kemudian dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan yang dulu kita amalkan di bulan Ramadan, istiqomah juga, maka itu salah satu ciri amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sama dengan Ramadan? Tidak akan sama. Tetapi para ulama mengatakan minimal sama au ahsanu mimma qabla Ramadan. Dia sama atau lebih baik dari sebelum dia bulan Ramadan. Dia lebih baik dari sebelum bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tidak mungkin akan lebih baik apa yang akan kita lakukan setelah bulan Ramadan. Istiqomah meskipun sedikit. Kalau dahulu dia menjalankan sholat qiyamul lail, tarawih, maka di luar bulan Ramadan dia jalankan meskipun tidak 11 rakaat, tidak 23 rakaat, cukup witir. Sebagaimana wasiat Nabi SAW 3 rakaat sebelum tidur. Kalau dahulu dia sedekah setiap hari di bulan Ramadan dengan 10.000, 100.000, di luar bulan Ramadan dia jalankan meskipun hanya 1.000 satu hari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai amal yang seperti ini. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang istiqomah, dijalankan meskipun qallah, meskipun itu sedikit. Itulah 3 tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada tanda amal diterima, maka ada juga tanda amal kita ditolak, yaitu ketika kita setelah bulan Ramadan, setelah amal itu seperti hewan buas yang keluar dari penjaranya, dari sangkarnya, dari kandangnya. Mudah dia terjatuh kepada maksiat dan dosa. Senang dia, lapang hatinya untuk berbuat dosa.
merasa ringan dia telah selesai oleh beban ibadah yang telah dilakukan. Kalau ada ciri ini setelah bulan Ramadan, maka ketahuilah kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ciri bahwa amal kita tidak diterima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri-ciri ini kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ciri untuk menilai diri kita, bukan untuk menghakimi saudara kita, bukan untuk menilai tetangga kita, bukan. Inti untuk menilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hisablah diri kalian, nilailah diri kalian, berapa nilai kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari penilaian kita sudah tidak lagi bisa beramal. Kalau nilai kita kecil, maka ada 11 bulan lagi Allah masih panjangkan waktu kita. Di hari ini dan hari akan datang biiznillah, maka isilah itu dengan nilai-nilai yang baik. Kalau nilai-nilai yang sebelumnya masih buruk, remedial kita tinggalkan ke depan, maka saat ini waktu yang terbaik untuk kita merubah diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang taat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan ilmu dan ciri-ciri ini untuk menilai orang lain. Jadikan itu untuk menilai dan menghisap diri kita sendiri. Jangan sampai kaum muslimin kita termasuk orang-orang yang Allah takdirkan beramal tapi untuk orang lain. Capek kita di Ramadan, kita qiyamul lail, kita puasa, kita sedekah, kita menahan pandangan, kita menahan lisan, kita menutup aurat, melaksanakan semua kebaikan amal soleh, amalnya banyak, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Tapi ternyata amal-amal itu setelah Allah diterima amalnya, tapi kemudian diberikan kepada saudara kita, diberikan kepada orang lain. Karena apa? Karena kezoliman yang disebabkan oleh diri kita. Kita zolimi saudara kita dengan lisan kita, kita zolimi saudara kita dengan tangan kita, kita zolimi saudara kita dengan tulisan-tulisan kita di media sosial. Maka kelak di akhirat amal-amal kita itu akan dikumpulkan kemudian diberikan kepada mereka atas kezaliman itu. Maka di hari yang fitri ini, marilah kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala manfaatkan momentum ini, meskipun saling memaafkan itu tidak hanya di bulan atau tidak hanya ketika hari raya Idul Fitri, tapi ada momentumnya. Datangi tetangga, datangi kerabat, terutama silaturahim yang satu rahim, ya kakak, adik, ibu, bapak, minta maaf dan minta diselesaikan apabila ada urusan-urusan yang belum ia selesaikan. Agar apa? Agar kita kemudian tidak menjadi hamba yang bangkrut di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, manil muflis, siapakah orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat mengatakan, man laisa lahu dinar wala mata, siapa yang tidak memiliki harta maupun emas. Tapi Nabi SAW mengatakan orang yang bangkrut adalah amalnya diterima, amalnya bagus di dunia, tapi dia telah menzolimi fulan, menzolimi alan, ya, memukul fulan, ya, meminjam harta fulan tetapi belum dipulangkan. Maka di akhirat dia akan bayar dengan amal-amal solehnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita di bulan Ramadan. Ada khutbah kedua ya biasanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqomah setelah bulan Ramadan. Ya, ciri-ciri tadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tunjukkan kepada Allah amal kita itu diterima. Ya, inilah ya Allah, amalku diterima, aku istiqomah, aku bersegera melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sadatnya dan taufiknya menutup celah-celah keburukan yang akan mengantarkan kita kepada pintu-pintu neraka dan membukakan selebar-lebar dan semudah-mudahnya pintu-pintu kebaikan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu 'ibadallah anna Allaha amarakum bi amrin 'azimin bada'a bihi bi nafsihi. إذ قال جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من جاهدنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلنها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك في أولادنا اللهم بارك في أزواجنا وفي أموالنا وفي معايشنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه kawan-kawan dulu deh.
Dan sudah buat. Ya mas. Dapat kali. Apa ini? Dalam. Sallallahu alaihi wasallam.